Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, STY ikut pantau Timnas U22 versus Bayangkara LC. Media Vietnam soroti aturan tak biasa Timnas Indonesia. Makin mempesona, K-League pamer asis Indah Asnawi. STY ikut pantau Timnas U22 versus Bayangkara LC. Sintayong menonton langsung pertandingan uji coba Timnas Indonesia U22 melawan Bayangkara LC di Stadion Madia Senayan pada Selasa 11 April kemarin. Pelatih asal Korea Selatan tersebut datang ke stadion sebelum pemain melakukan pemanasan. Dengan mengenakan kaos putih dibalut jaket hitam, Sintayong menyalami semua pemain. Bahkan Sin juga terlihat akrab dengan pemain karena sebagian besar di antaranya pernah dilatih oleh dirinya. Tiba di Indonesia, Lebanon U22 langsung tancap gas. Lebanon tidak mau membuang waktu untuk bersiap jelang duel lawan Timnas Indonesia U22 pada Jumat 14 April mendatang. Mereka langsung latihan begitu tiba di Jakarta. Lebanon sendiri tiba di Jakarta pada Rabu 12 April siang. Setelah menempuh perjalanan menuju hotel dan beristirahat singkat, Lebanon langsung menggelar latihan di Stadion Madia pada Rabu malam. Target Dewangga setelah comeback ke Timnas Indonesia. Dewangga menjadi langganan Timnas Indonesia di bawah pelatih Sintayong dalam beberapa kesempatan pada 2021 hingga 2022. Namun sayang, Dewangga absen dalam FIFA Matchday melawan Curaçao, Piala AFF 2022, dan FIFA Matchday menghadapi Burundi. Kemudian pemain kelahiran Semarang itu baru kembali merasakan pemusat latihan tim Merah Putih jelang SEA Games 2023 bersama dengan Timnas Indonesia U22. Dewangga pun mengaku bersyukur kembali dipanggil tim nasional. Ia pun sepakat dengan target tinggi yang diusung, yakni untuk memboyong medali emas ke tanah air. Striker muda Papua ingin bawa pulang emas SEA Games 2023 untuk Indonesia. Striker muda asal biak Papua Jim Kelly Stroyer menegaskan targetnya bersama Timnas Indonesia U22 yakni membawa pulang medali emas SEA Games 2023. Jim sendiri yang musim ini membela Porsi Kediri percaya diri bisa memenuhi target meraih medali emas tersebut. Karenanya, masa persiapan akan dijadikan sarana mematangkan diri. Di sisi lain, sebagai seorang striker, Jim harus bersaing ketat dengan pemain-pemain yang lebih memiliki nama seperti Irfan Jauhari, Titan Agung, Ramadan Sananta, dan juga Hoki Caraga. Media Vietnam soroti aturan tak biasa Timnas Indonesia. Media Vietnam menyoroti persiapan Timnas Indonesia U22 jelang SEA Games 2023. Khususnya aturan dari manajer Sumarji yang meminta media tidak mewawancarai para pemain. Hal itu karena dikhawatirkan pemain menjadi star syndrome dan dia tidak ingin pemain khususnya mendapatkan sorotan media menjadi besar kepala. Dan lupa dengan aspek-aspek penting perihal sepak bola itu sendiri. Hal itu nyatanya kemudian menyedot atensi media Vietnam. Mereka menyebut hal ini merupakan salah satu kiat Timnas Indonesia U22 meraih medali emas. Makin mempesona, K-League pamer asis Indah Asnawi. K-League melalui Instagram resminya memamerkan aksi pemain Timnas Indonesia Asnawi Makwalam Maharsa melakukan asis indah ketika Jeonnam Dragons versus Jeonnam Ilhwa di Liga Korea. Dalam video yang diunggah di akun Instagram K-League pada Rabu kemarin, ditampilkan aksi gemilang Asnawi saat melepaskan asis indah dari tengah lapangan. Momen itu terjadi saat Asnawi membela Jeonnam Dragons menghadapi Jeonnam di Liga 2 Korea atau K-League 2 pada Sabtu 8 April lalu. Dalam pertandingan tersebut, Asnawi mencatatkan 2 asis untuk 2 gol Jeonnam Dragons. Gawang Brighton jadi korban bomber Garuda Select. Bomber Garuda Select Muhammad Ragil cetak gol lagi, kali ini gawang Brighton yang jadi korbannya. Striker 185 cm itu kembali unjuk gigi di laga Garuda Select versus Akademi Brighton. Awalnya Muhammad Ragil tak menjadi pilihan utama dan harus duduk di bangku cadangan karena ia kalah saing dengan rekannya Lotra Widianto dan juga Nabil Ashura yang kerap mengisi pos lini depan. Namun siapa sangka meski bermain sebagai pengganti ia kembali mencetak gol setelah diberi kesempatan bermain oleh sang pelatih. Debut profesional Dava Fasya di BRI Liga 1. Kiper muda andalan Sintayong Dava Fasya merasakan debut di BRI Liga 1 bersama dengan Borneo LC ketika melawan Rans Nusantara LC pada minggu kemarin. Pemain berusia 18 tahun itu pun bersyukur atas kesempatan ini. Meski memang dalam debut resminya, Dava mengakui masih belum tampil sempurna. Adapun dalam pertandingan debut Dava, Borneo LC berhasil meraih kemenangan dengan skor 4-2 atas Rans Nusantara LC. Momen kocak Sintayong saat kembali bertemu Dewangga.
Dewangga sejatinya sempat menjadi andalan Sintayong di Piala AFF 2020 hingga kualifikasi Piala Asia 2023. Namun, bek PSIS Semarang itu kini tak dilirik lagi oleh Sintayong. Setelah sekian lama, Sin dan Dewangga pun bertemu kembali ketika Timnas Indonesia U22 melakoni laga uji coba melawan Bayangkara FC. Dewangga sendiri memberikan hormat kepada Sintayong. Lalu pelatih asal Korea Selatan itu juga menyadari sosok itu adalah bek PSIS Semarang. Oh, Dewangga, katanya. Jadi syarat perpanjangan kontrak, target tinggi Erick Thohir untuk Sintayong. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan pihaknya membuka kemungkinan bagi Sintayong untuk menangani Timnas Indonesia U23 di Asian Games 2022. Asian Games 2022 di Hangzhou sempat ditunda karena pemerintah China sedang fokus menangani pandemi COVID-19. Jadwal Asian Games 2022 pun berubah menjadi 23 September hingga 8 Oktober mendatang. Indonesia sendiri ingin turut ambil bagian di cabur sepak bola. Meski ada agenda FIFA Matchday pada September 2023, tak menutup kemungkinan Sintayong juga akan menangani skuad Indonesia di Asian Games 2022. Kemudian PSSI mempercayai Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia U23 di Asian Games ini. Hal ini tak terlepas dari target tinggi yang dipatok oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir kepada pelatih asal Korea Selatan tersebut. Di mana Arya menegaskan Erick ingin Sintayong menorehkan prestasi bersama skuad Garuda di ujung kontrak profesional yang akan berakhir pada Desember 2023 mendatang. Pelatih kiper Timnas Indonesia tebar kode perpisahan. Asisten pelatih kiper Sintayong di Timnas Indonesia Yoo Jae-hoon memberikan kode bahwa masa depannya bersama skuad Garuda tidak akan lama lagi. Pasalnya via akun Instagram story-nya pada Rabu 12 April kemarin, Yoo Jae-hoon berpose memegang hadiah mengenakan jaket Timnas Indonesia. Kemudian dalam narasi postingannya itu, ex-kiper Persipura Jayapura tersebut seakan memberitahu masa depannya bersama tim Merah Putih tidak akan lama lagi berpisah. Hal itu bisa menjadi pertanda bahwa kontrak pelatih kiper Timnas Indonesia itu tidak akan dilanjutkan atau berakhir pada Juni mendatang. Rumor Park Hang-seo merapat ke Timnas Indonesia bikin Vietnam cemas. Belakangan ini muncul rumor bahwa PSSI ingin merekrut Park Hang-seo setelah kontrak dengan pelatih Sintayong berakhir. Bahkan disebut-sebut Park Hang-seo akan mendapatkan gaji lebih tinggi daripada menangani Vietnam. Namun pakar sepak bola Fu Manhai meyakini bahwa Park Hang-seo akan menolak jika rumor itu benar adanya karena keterikatan dengan Vietnam. Akan tetapi Fu Manhai menilai jika Park Hang-seo melatih Timnas Indonesia maka akan membantu tim berkembang. Lebih lanjut, jika Park Hang-seo benar-benar melatih Timnas Indonesia, ia menilai menjadi kekhawatiran tersendiri bagi sepak bola Vietnam.